Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul, bertatap muka, meskipun secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja kita lanjutkan pengajian kitab Lubabul Hadis. Izin untuk share screen. Jadi insya Allah untuk jadwal sementara, jadi minggu depan kita bacaan kitabnya kita skip dulu ya. Kita ganti dengan bacaan Al-Kahfi ya kalau nggak salah jadwalnya. Selama belum berubah kita pakai itu dulu aja. Masalah nanti mau direvisi nggak apa-apa, silakan nanti Mas Nur Hidayat ya koordinatornya pengajian. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita malam hari ini sudah membaca tahlil Yasin. Ya, kalau kata hadis, siapa orang yang membaca Yasin di malam Jumat dan juga surat As-Saffat, surat setelah Yasin, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu ya, alhamdulillah kita semuanya sudah membaca Yasin. Kita perlengkap dengan tahlil, dengan sholawat, dengan istighfar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah kabulkan permintaan kita. Khususnya untuk ayahnya saudara kita, ya Mas Anggi. Semoga ayahandanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya, meskipun Mas Anggi masih di Jepang, kita bisa kirim doa dari sini. Kita berjamaah insya Allah sampai gitu. Karena meskipun orang sudah wafat, kita masih bisa memperjuangkannya. Ya, salah satunya dengan berdoa. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Ya. Idza mata, ketika mati ibnu Adam, ya, anak cucu Adam, in qata'a amaluhu ila min salasin, maka akan terputus segala amalnya karena sudah tidak ada di dunia ini. Ila min salasin, kecuali 3. Salah satunya apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah selama hidup, kita sedekah jariyah, misalkan untuk masjid, untuk pesantren. Nah, namanya jariyah ya, meskipun orang sudah nggak ada, selama sedekahnya kita masih digunakan, masih manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, maka pahalanya tetap mengalir meskipun kita sudah tidak ada. Yang kedua, ilmin yang tafa'ubi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya, ini yang insya Allah kita amalkan pada malam hari ini, yaitu wawalidin solihin, anak yang solih. Ya da'ulah. Anak solih itu gimana? Yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Ya, jadi salah satunya itu. Kita alhamdulillah pada malam hari ini kita doa ya untuk orang-orang tua kita, leluhur kita yang telah mendahului kita, khususnya untuk bapaknya Mas Anggi. Jadi alhamdulillah, itulah fadilahnya jamaah. Apalagi jamaah Ahlus Sunnah kayak kita ya. Jadi kita masih memegang erat budaya-budaya baik, salah satunya adalah yasinan, tahlilan, selamatan untuk leluhur kita yang telah mendahului kita. Baik, kita lanjutkan kitab Lubabul Hadis karangan Asy-Syaikh Jalaluddin Asyuyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ta'ala ajma'in wa usul ila musannif hadzal kitab Al-Hafidz Jalaluddin Asyuyuti, nafa'ana Allah bi fi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita sudah sampai bab 2. Al-Babus Tsani. Bab awal kemarin kita sudah membahas 10 hadis tentang keutamaan-keutamaan fi fadilatil ilm wal
ulama ya, dalam menerangkan fadilah-fadilahnya atau keutamaannya ilmu dan ulama. Insya Allah malam ini kita akan bahas 10 hadis lagi ya tentang fi fadilati la ilaha illallah, tentang keutamaannya la ilaha illallah, kalimat tauhid yang kita baca tadi pada saat tahlil ya. La ilaha illallah. Jadi apa sih sebenarnya di dalam la ilaha illallah itu? Kok kita sampai di encourage, kita di emphasize ya, dimotivasi untuk membaca la ilaha illallah sebagai salah satu zikir yang sangat populer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang qala yang mengucapkan kulla yaumin setiap harinya ya, setiap hari la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mi'ata marratin, 100 kali, ya. Man siapa orang qala yang mengucapkan kulla yaumin setiap harinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mi'ata ya, 100 marrotan, 100 kali, ja'a maka datang yaumal kiamati pada hari kiamat, wa wajhuhu dan wajahnya kal qamari lailatal badri, wajahnya itu seperti bulan purnama ya, bulan di lailatul badri ya, di bulan purnama. Jadi sangat indah sekali ya, bercahaya. Jadi siapa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap harinya, maka nanti pada hari kiamat wajahnya akan cemerlang. Seperti itu ya. Diibaratkan seperti bulan purnama. Jadi usahakan teman-teman setiap harinya, sesibuk apapun ya. Paling berapa menit sih? Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali itu cepat gitu. Ya usahakan kalau pas setelah sholat subuh itu kan hati masih tenang ya, nggak banyak pikiran. Kita harus siap-siap sebelum beraktivitas, kita proteksi ya, kita harus punya senjata untuk sebagai perisai diri kita sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Karena untuk melakukan aktivitas sehari-hari udah saya yakin semuanya pasti lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat itu kerjaannya, yang diingat targetnya, ini belum selesai, yang diingat nanti masa apa, dan seperti itu. Kita disibukkan oleh dunia. Ya. Paling tidak kalau makom-makom seperti kita itu, kita siap-siap aja lah. Ya. Kita siap-siap setelah subuh kita zikir. Salah satunya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Paling tidak nanti kalaupun terjadi apa-apa, bisa jadi karena umur nggak ada yang tahu. Ya. Itu roda-roda bergelinciran mengintai nyawa kita semuanya. Roda-roda kereta, pesawat, dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan orang-orang yang sehat pun kelihatannya bisa jadi mati mendadak kan juga banyak ya. Entah kena jantung, entah kena keracunan, dikeracuni temannya misalkan. Kita nggak ada yang tahu. Maka kita sudah siap ya dengan la ilaha illallah. Coba deh nanti misalkan setelah zuhur zikir yang kuat ya, yang khusyuk. Pasti hati itu akan tenang. Nanti sebelum melakukan aktivitas maka akan mantap ya, langkah kaki kita itu mantap. Yang kerja silakan kerja, yang dagangnya akan mantap, yang sekolah seperti saya sekolah juga akan mantap. Insya Allah semuanya diberikan kelancaran karena fadilah la ilaha illallah. Jadi yuk mari kita sama-sama ya, ini salah satu dalilnya. Jadi siapa orang yang membaca
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka nanti wajahnya akan seperti bulan purnama. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala telah bersabda. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, qala itu adalah fiil madhi, menjelaskan yang lampau. Jadi tepatnya kalau memaknai atau menerjemahkannya adalah telah dan telah bersabda. Siapa yang telah bersabda? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa afdhalud du'ai, dan seutama-utamanya doa itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi itu, ini adalah dalilnya, hadisnya. Jadi seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Wa afdhalud du'a, dan seutama-utamanya doa alhamdulillah. Misalnya kita mau apapun, kita mau doa, nggak tahu doanya, pakai ini aja, alhamdulillah. Mau dapat rezeki, alhamdulillah. Kehilangan rezeki, alhamdulillah. Ya. Dapat uang 100.000, alhamdulillah. Kehilangan 100.000, alhamdulillah. Siapa orang yang bersyukur, maka akan ditambah-tambah dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai saya dulu seperti itu. Kalau ngajari saya. Pasar Sukabendo kan ada gang, Mbak. Kalau ngajari saya itu, coba hati kalian tuh dilatih. Ya. Kita itu kalau dapat 100.000 atau 1 juta, senangnya minta ampun. Tapi kalau kehilangan 1 juta, sedihnya minta ampun. Ya. Kita harus latih. Kita dapat sesuatu 1 juta sama kehilangan 1 juta, rasanya sama. Ya susah sih. Itu susah itu. Itu namanya riyadhah, ya, latihan. Kita coba terus. Ya. Jadi itu kita nggak tergantung sama dunia kalau bisa sampai seperti itu. Di dunia itu hanya ada 2. Ya. Nikmat diliputi susah atau susah diliputi nikmat. Iya ya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang nikmat diliputi nikmat itu nggak akan ada. Contoh, nikmat diliputi susah. Ya, kita punya banyak duit, banyak uang, belanja, shopping ke mall, itu seneng kita tuh. Ya. Seneng pasti itu. Tapi dari rumah pusing kita. Wah, uangnya habis. Kan eman-eman. Harusnya saya kerja keras, banting tulang, meras keringat kaki untuk kepala-kepala, untuk kaki seharian. Kok uangnya tiba-tiba habis yang buat main dengan teman-teman. Menyesal. Ya. Itu adalah nikmat diliputi dengan susah. Atau sebaliknya. Ya, susah diliputi dengan nikmat. Susah diliputi dengan nikmat seperti apa? Sedekah. Kelihatannya susah itu. Kita sedekah 1 juta, hilang uang kita 1 juta. Tapi nikmat itu. Dari rumah kita nikmat gitu ya rasanya. Oh, daripada buat belanja, dari buat sedekah, nikmat gitu ya. Nggak ada yang nikmat diliputi nikmat. Itu artinya nanti di akhirat waktu kita di surga. Nikmat diliputi dengan nikmat. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita pilih yang susah diliputi nikmat. Ya. Karena biasanya yang senang-senang itu godaan setan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul ad-dunya sijnul mu'min wa gimana? Penjaranya orang mukmin. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan itu surganya bagi orang-orang yang enggak beriman. Jadi sebisa mungkin kita terus tirakat ya. Banyak caranya, puasa, sedekah. Itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita akan dapat berlipat-lipat sebenarnya. Kita sedekah 10.000, sebenarnya kita kembali 110.000. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita beli kita berbuat baik 1, maka kembali ke kita 10. Ada lagi di Quran itu sampai 700 kali berlipat-lipat gandanya sesuai dengan
keyakinan kita. Dan harus yakin. Itu biasanya kalau kita berbuat baik, itu setan udah mulai berbisik-bisik. Oh jangan, eman-eman. Kamu kerja seharian, eman-eman duitmu. Jangan dibuat itu. Dikumpulkan buat beli mobil, buat beli rumah. Itu lebih nikmat. Seakan-akan lebih nikmat. Iya kalau tiba-tiba besok masih hidup. Nah, tiba-tiba besok hidup kita nggak punya bekal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus bersiap. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Hadis ketiga ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa yang bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala ya, qala Allahu ta'ala telah dawuh ya, bahasa Jawanya yang harus bahasa Indonesianya. Kalau Nabi bersabda ya, kalau Allah Subhanahu wa taala saya lupa padanan katanya itu apa. Dawuh aja ya. Siapa Allah taala, Allah Maha Luhur siapa Allah taala, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Itu kalami, itu adalah kalamku. Wa ana, dan aku, huwa, itu adalah Tuhan. Man, siapa orang, qala, yang mengucapkan ha kepada la ilaha illallah, dakhala, maka akan masuk hisni, perlindunganku. Wa man, siapa orang, dakhala, yang masuk hisni, perlindunganku, amina, maka akan aman, min iqabi, dari siksaku. Jadi seperti itu. Kalau kita baca la ilaha illallah, itu sama aja kita masuk dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya pasti aman ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fadilahnya, salah satu fadilah la ilaha illallah. Mari ya kita amalkan itu zikir la ilaha illallah supaya hati kita lebih tenang. Karena apa? Aman. Kita akan aman. Allah memberikan perlindungan ke kita gitu ya. Kita harus upgrade terus kualitas ibadah kita. Misalkan sekarang la ilaha illallahnya masih bolong-bolong, kita upgrade lagi, harus konsisten, istiqomah. Istiqomah itu sulit sekali. Istiqomah khairum min alfi karomah. Ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi memang sulit sekali. Makanya itu kita dianjurkan untuk beristiqomah. Baik, lanjut hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, addu, tunaikanlah oleh kamu sekalian, zakat abdanikum, zakat badan kalian semuanya, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bisa juga sebagai zakat. Kalau uang, kita zakati dengan uang, mal, ya, yang 2,5% itu. Tapi kalau badan, zakatnya adalah dengan berzikir. La ilaha illallah. Jadi itu bisa digunakan sebagai zakat kita. Ya, zakat badan kita. Supaya apa? Suci. Ya, alhamdulillah ya, nikmat Allah itu begitu luar biasanya di badan kita. Kita diberikan mata, tapi kita nggak, karena kita nggak bersyukur ya. Mata kita gunakan untuk hal yang nggak baik. Kita punya tangan normal 5 jarinya, padahal di luar sana banyak orang-orang yang nggak sesempurna kita, tapi kita salah gunakan. Ya, kaki juga gitu. Masya Allah ya, kita masih banyak dosa. Ya, makanya itu kita tebus dengan la ilaha illallah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada makhluknya.
Siapa orang, banyak ya strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan la ilaha illallah. Ini hadis yang ini sebenarnya kalau di kitab kuning itu nggak ada. Jadi kita skip saja. Ya. Karena kalau jenengan hitung di hadis ini ada 11 di bab 2 ini. Jadi sebenarnya hadis ini nggak ada. Kalau di kitab kuningnya ya. Jadi yang kita dapat ini kan kitab PDF tuh. Tulisan orang. Biasa ya. Jadi sering ada benar, ada salah. Namanya manusia. Jadi kita lewati saja. Biar sesuai dengan kitab yang aslinya. Kita lanjut hadis berikutnya. Kita selesaikan dulu ya. Sampai 10 hadis. Saya agak cepat aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari hambaku, dari seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa, kecuali qala, telah dawuh siapa Allah Ta'ala, sodako, benar, sodako abdi, ya, benar itu hambaku. Adapun aku, itu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Ushidukum, aku persaksikan kepada kalian semuanya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu, telah aku ampuni lahu kepadanya, kepada orang, ya. Jadi kepada orang yang membaca la ilaha illallah, apa-apa atau sesuatu, taqaddama, yang terdahulu, min dzambi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang atau yang akhir. Jadi itu ya, salah satu keutamaan la ilaha illallah adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, seperti tadi kita tahlil, itu sebenarnya ya, kalau di hadis ini Allah telah mengampuni ya. Allah perlihatkan kepada malaikat-malaikatnya bahwa hambaku itu yang membaca la ilaha illallah telah aku ampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Oh, subhanallah. Hanya dengan membaca la ilaha illallah, dosa-dosa kita yang terdahulu dan dia akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi bagi kita. Bukan berarti kita boleh maksiat. Bukan berarti telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah saya berbuat dosa aja kan diampuni gitu ya. Bukan seperti itu. Ini motivasi jadi supaya kita semakin serius ya untuk berzikir, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, qala, yang mengucapkan la ilaha illallah kholison, dengan ikhlas, mukhlison, dengan ikhlas, dakhalal jannah, maka akan masuk jannah, surga. Siapa orang yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk surga. Jadi sebisa mungkin kita mengucapkan dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu susah sekali. Jadi sudah lupakan pamrih-pamrih kita. Ya. Kita baca la ilaha illallah di hati kita ada niatan, ada pamrihnya. La ilaha illallah, supaya rezeki saya dapat rezeki. La ilaha illallah, supaya dosa saya diampuni. La ilaha illallah, supaya apalagi dekatkan jodoh misalkan. Itu ada pamrih artinya. Itu masih ada pamrih.
Namanya manusia ya. Kita sedekah aja masih ada pamrih ya. Saya sedekah segini, dihitung tuh. Saya sedekah segini supaya dapatnya segini. Itu manusia ya. Hatinya masih Nggak bisa kenapa nih? kotor. Ya. Makanya kita harus belajar. Ikhlas ini susah sekali. Ikhlas, sabar. Itu hati-hati yang sudah betul-betul apa namanya sembuh dari penyakit-penyakit hati. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang karena ada itu orang awwalu kalamihi, awal kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan akhir kalimatnya ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa amilah, dan beramal alfa sayyiatin, 1000 keburukan, in asya alfa sanatin, jika hidup itu orang alfa sanatin 1000 tahun, la yas'aluhu, tidak akan ditanya ya Allahu oleh Allah ang dzambin, dari kesalahan-kesalahannya, wahidin, satu pun. Kalau orang di awalnya mengucapkan la ilaha illallah, setelah berucap juga bilang la ilaha illallah, itu akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia hidup 1000 tahun. Ya, tidak akan ditanya satupun nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Soalnya kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia digunakan oleh thariqat-thariqat biasanya untuk zikir. La ilaha illallah. Pas saat bilang Allah, kita masukkan dalam hati kita. Terus. Makanya sampai goyang-goyang. Ada yang sampai goyang-goyang. Nggak apa-apa, itu metode. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak goyang-goyang, tidur kita itu. Coba deh, teman-teman coba. Zikir sendirian di malam hari, lampu dimatiin. Niatnya pengen husuk, lampu mati. Zikir sejam, la ilaha illallah. Tidur pasti. Karena serius. Karena serius. Karena sendirian, ngantuk. Kurang serius. Beda dengan kita gerak. Kita niatkan supaya mengalir ya. Di lafaz Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengalir di dalam darah kita, menyatu ke diri kita. Jadi kalau sudah ada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan-godaan setan, maksiat ya, itu akan sirna. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah la ilaha illallah. Terus lanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, min ghairi ajabin, dari tanpa ujub. Ujub itu bangga diri. Ya. Siapa orang yang baca la ilaha illallah tanpa ujub, toro, maka akan menjadikan dia kepadanya to'irun. To'irun itu burung ya. Atau tempat tinggal. Ya. Tahtal arsy, di atas arsy. Ya benar. Ya, burung ya. Burung. Yusabbihu, yang membacakan tasbih, ma'al musabbihin, kepada malaikat-malaikat berbarengan dengan penghuni-penghuni atau malaikat-malaikat yang mengucapkan tasbih. Ila yaumil kiamati, hingga hari kiamat. Wa yuktabu, dan dicatatkan baginya, lahu baginya, sawabuhu, pahalanya. Jadi salah satu fadilahnya mengucapkan la ilaha illallah, kalau kita nggak ujub, maka akan diciptakan burung yang mengucapkan
tasbih. Ya, subhanallah, subhanallah. Terus. Ila yaumil kiamat, hingga hari kiamat. Dan dicatatkan baginya pahalanya. Jadi pahalanya tersebut bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Baik, lanjut lagi. 2 hadis lagi. Ya. 2 more hadis left. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan, 1 kali saja. Ghufirallahu, maka diampuni lahu baginya dzunubuhu, dosa-dosanya. Wa in kanat, walaupun ada misla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Meskipun dosa kita sebanyak lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, hadis terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza marra, ketika berjalan siapa al-mukmin, orang yang mukmin, alal maqabiri, atas kuburan, faqala, maka mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita lewat kuburan, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan seperti ini. Doanya seperti apa? Ucapkan ini aja. Ya, selain assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti nawwaru, maka akan berikan cahaya, ya, akan menyinari siapa Allah tilkal kubur, kepada kuburan-kuburan tersebut, kuliah semuanya, wa ghafaru, dan mengampuni liqailiha, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan seterusnya itu, wa kataba, dan mencatat lahu baginya alfa alfin, 1000, jadi 1 juta, ya. Dan Allah akan mencatat lahu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan, warfa, dan mengangkat lahu baginya alfa alfi darajatin, 1.000.000 ke derajat, wa hatta, dan menghapus anhu baginya alfa alfi sayyiatin, dan menghapus baginya 1.000.000 keburukan. Ini dahsyatnya membaca la ilaha illallah ketika melewati kuburan. Ya. Kalau lewat kuburan jangan takut. Ya, itu teman-teman kita nanti akan ke sana juga. Jadi kita akan mati juga, ya. Jadi itu kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi seperti itu, ya, supaya Allah sinari kuburan-kuburan mereka dan Allah berikan ampunan kepada kita, dan kita akan diberikan 1.000.000 kebaikan dan diangkat 1.000.000 derajat, dan dihapus 1.000.000 keburukan-keburukan kita. Jadi seperti itu fadilah la ilaha illallah. Silakan dipilih, terserah, ada 10 hadis. Ini semua menerangkan fadilahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini seperti itu. Ya. Saya rasa cukup, ya, karena sudah 21.11. Ini anak-anak saya juga kayaknya sudah pada ngantuk. Saya akhiri, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua yang kita kaji itu, ya. Jadi ilmu ilalil amal, ya, tidak ada ilmu kecuali diamalkan. Kita ngaji tadi, kita tahu itu fadilahnya la ilaha illallah. Tapi kalau kita hanya tahu saja, itu bukan jadi ilmu. Itu hanya jadi pengetahuan. Doa aja di otak kita. Ya, tapi kalau kita amalkan, baru itu jadi ilmu. Ilmu ilalil amal, kecuali dengan diamalkan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin didiskusikan mungkin sebentar?